Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 32 Harimau Besar. Di samping sisa-sisa api unggun, Lu Ye menyantap seekor ular besar. Ular itu panjangnya 1 kaki, dengan lengan yang tebal, daging ularnya halus, putih dan empuk, serta terasa harum di bibir dan gigi. Sudah setengah bulan sejak ramuan spiritualnya habis. Hasil latihannya selama periode ini secara alami tidak sebaik sebelumnya, tapi lebih baik dari yang dia harapkan celah spiritual ke-9 dalam 1 bulan. Alasan utama kemajuan ini adalah dia menemukan satu hal. Artinya, efisiensi pemurnian Ki lebih cepat daripada menghirup Ki spiritual. Esensinya dari mana? Jika Anda tidak memiliki Ki dan pil darah, Anda hanya bisa memakannya. Dia telah menyadarinya sebelumnya ketika dia memakan daging serigala. Kemudian, dia berburu beberapa hewan lain dan menemukan bahwa daging dari medan perang Lingki sangat bergizi. Ia kurang pandai menghirup dan menghirup energi spiritual. Mungkin karena bakatnya yang rendah, ia sulit menyalurkan energi spiritual tersebut ke dalam tubuhnya meningkatkan energi dan kekuatan darahnya. Dia kemudian dapat memurnikan kekuatan darahnya sendiri menjadi kekuatan spiritual, yang juga dapat memiliki efek meningkatkan kekuatan. Jadi dalam setengah bulan terakhir, binatang buas di dekatnya berada dalam masalah. Lu Ye awalnya memiliki nafsu makan yang besar setelah bangun, tapi sekarang dia berspesialisasi dalam pemurnian Ki, dia makan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Hal ini sebenarnya menyebabkan binatang itu menghilang beberapa mil di sekitar gua. Lu Ye juga mencari dalam waktu lama hari ini sebelum dia menemukan ular besar itu. Di tengah makan, pintu masuk gua menjadi gelap, dan angin mencurigakan bertiup ke wajah saya. Lu Ye mendongak dan melihat sesosok tubuh besar berdiri di pintu masuk gua, dan suara gemuruh pelan terdengar dari sana. Lu Ye berdiri dengan cepat, mengeluarkan pedang panjang dari tas penyimpanan, memegang pedang di satu tangan, dan mencubit jimat ular api di tangan lainnya, diam-diam meningkatkan kekuatan spiritualnya. Dia telah tinggal di sini selama sebulan dan belum pernah bertemu dengan biksu atau binatang buas lainnya. Dia pikir ini adalah tempat yang damai, tetapi dia tidak ingin diganggu oleh tamu tak diundang hari ini. Lu Ye sudah menduga situasi seperti ini akan terjadi, jadi meskipun dia ketakutan, dia segera memberikan tanggapan yang benar. Gua ini kecil. Jika lawan berani menyerang, jimat ular api di tangannya bisa membuat lawan terlihat bagus. Jimat ular api itu tidak bagus dapat mengambil jimat Vajra untuk dirinya sendiri. Pedang panjang di tangannya bukanlah perabotan. Baru pada saat itulah Lu Ye melihat dengan jelas siapa tamu tak diundang itu. Tubuhnya ditutupi bulu seputih salju, bersih, dengan karakter raja besar di dahinya, dan 2 mata harimau kuning yang memikat jiwa. Mata Lu Ye bertemu dengan mata harimau itu, dan dia merasa linglung sejenak, mengetahui bahwa dia sedang menghadapi sesuatu yang buruk. Dia telah membunuh banyak hewan selama periode ini, beberapa bahkan lebih besar dari harimau ini, namun tidak ada hewan yang pernah memberinya rasa penindasan seperti harimau besar ini. Tahukah Anda, dia kini juga seorang biksu yang telah membuka 8 lubangnya. Ini bukan binatang biasa, ini mungkin monster dengan tingkat budidaya tertentu. Ada perbedaan antara monster dan binatang buas. Monster tahu cara berlatih. Dikabarkan bahwa beberapa monster dapat berubah menjadi bentuk manusia jika lubang spiritual utama tertentu dibuka. Inilah asal mula pepatah populer di Kyushu bahwa sulit bagi iblis untuk terbentuk tanpa pencerahan, dan sulit bagi seseorang untuk berlatih kultivasi tanpa pencerahan. Banyak sekte juga akan menyertakan beberapa murid pembudidaya iblis, karena sebagian besar pembudidaya iblis kuat, dan merupakan kandidat baik yang dilahirkan untuk mengikuti jalur budidaya fisik. Lu Ye tidak tahu banyak tentang dunia budidaya Kyushu saat ini, jadi tentu saja dia tidak mengetahui informasi ini. Dia hanya tahu bahwa situasinya saat ini agak merepotkan. Dia berada di dalam gua dan pintu masuknya diblokir oleh harimau besar. Namun dia tidak tahu seberapa kuat harimau besar ini. Selama konfrontasi, dahu meraung ke arahnya, yang membuat Lu Ye semakin gugup dan hampir mengaktifkan jimat ular api di tangannya. Nak, apakah kamu berkeliling membunuh orang? Sebuah suara menggelegar terdengar di dalam gua, menyebabkan bebatuan di sekitarnya bergemerisik. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, menatap harimau besar itu dengan heran. Ini aku, Raja, yang sedang berbicara, anak nakal yang langka dan aneh. Seolah dia melihat keraguan Lu Ye, harimau besar itu berkata lagi. Hati Lu Ye tenggelam ke dasar, dan dia merasa kedinginan sekarang. Dia sepertinya meremehkan kekuatan harimau besar ini. Orang ini sudah bisa mengucapkan kata-kata manusia, dan dia tidak tahu apa tingkat kultivasinya, tapi sepertinya dia tahu menjadi jauh lebih kuat dari dia. Raja ini menanyakan sesuatu padamu, kenapa kamu tidak bicara? Temperamen dahu tidak terlalu baik, dia minum lagi, dan bahkan mengeluarkan geraman mengancam dari tenggorokannya. Itu adalah berkah, bukan kutukan.
Itu kutukan yang tidak bisa dihindari. Luye hanya bisa gigit jari dan mendorong 256, bukan aku. Harimau besar itu mengangkat kakinya dan menamparkan tanah dengan marah tampak gemetar, bukan kamu. Siapa itu? Kamu adalah satu-satunya manusia dalam radius 30 mil ini. Ia berjalan bolak-balik di pintu masuk gua, tetapi mata harimaunya terus menatap ke arah Luye, ini wilayah rajaku. Kamu tidak bisa melakukannya tanpa izinku. Kamu berani membantai makananku dengan sembarangan, sepertinya kamu tidak ingin hidup. Kulit kepala Luye mati rasa, dan dia tiba-tiba merasakannya hidup dan mati hanya berada di garis tipis. Tapi dia mengerti kenapa harimau besar itu datang ke rumahnya. Tempat ini adalah wilayahnya, dan semua hewan yang dia bunuh adalah makanan di wilayahnya. Luye telah banyak membunuh dalam setengah bulan terakhir, yang menyebabkan setelah menarik perhatian harimau besar itu, dia mengikuti beberapa petunjuk dan menemukannya. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin menyelesaikan masalah ini? Dahu bertanya lagi. Saat ini, Luye tidak lagi panik seperti sebelumnya. Meskipun agak aneh bagi monster untuk bernegosiasi dengannya di sini, itu lebih baik daripada pihak lain yang datang untuk membunuhnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengerutkan kening dan berkata, aku sudah makan semuanya. Bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Dahu menatapnya dengan mantap dan berkata, serahkan ramuanmu, itu saja. Jika kamu berani muntah, tempat ini milikmu tempat pemakaman hari ini. Tidak ada pil ajaib. Luye menggelengkan kepalanya. Jika ada pil ajaib, dia tidak perlu membunuh hewan untuk diambil dagingnya. Dahu berkata, Lingxi bisa. Tidak ada batu roh juga. Kepala sekolah tidak menyiapkan batu roh untuknya. Mungkin dia mengira Luye tidak bisa menggunakannya sekarang. Bukan ini, bukan itu. Menurutku kamu ingin mati. Dahu jelas tidak sabar. Luye menghela napas, memang tidak. Lalu apa yang ada di tas penyimpananmu? Tanya Dahu. Beberapa jimat ajaib dan sebotol pil penyembuh. Luye berkata jujur. Kasihan sekali pria itu. Dahu hanya bisa mencibir, beri aku pil penyembuh dan lupakan saja. Untuk apa pil penyembuh itu? Ekspresi Luye agak aneh. Apa pedulimu padaku? Berikan padaku secepatnya. Oke. Luye menjawab dengan enggan, mengeluarkan botol pil penyembuh dari tas penyimpanan, merenung sejenak dan perlahan meletakkannya di tanah. Lempar. Perintah Dahu. Luye melihatnya, mengapa kamu tidak datang dan mengambilnya sendiri? Sudah kubilang untuk membuangnya. Sikap Luye pasti membuat marah harimau besar itu, dan dia mengaum dengan keras. Oke. Luye mengangkat kakinya dan menendang botol itu ke tanah. Pada saat yang sama, dia mendorong jimat ular api di tangannya. Di bawah gelombang energi spiritual, jimat spiritual itu berubah menjadi lampu merah, seperti seekor ular api menuju dunia. Harimau menyerang. Itu belum berakhir, dia menginjaknya, tubuhnya seperti kilat, dan dia memegang pedang dan membunuhnya.